Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Yuk Belajar Bersama. Dalam video kali ini, saya akan coba berikan pembahasan khusus mengenai AJP atau Ayat Jurnal Penyesuaian. Baik, di sini ada soal yang pertama. Pada neraca saldo per 31 Desember 2020 terdapat perlengkapan. Ada perkiraan perlengkapan toko. Kemudian dengan nominalnya adalah 2.200.000. Selanjutnya, persediaan perlengkapan toko yang masih ada. Oke, ini ada kata kuncinya adalah masih ada. Masih ada Rp600.000. Pertanyaannya adalah penyesuaian per 31 Desember tahun 2020. Jadi, diketahui bahwa toko tersebut atau perusahaan tersebut memiliki perlengkapan toko di akhir tahun itu dengan sisa Rp600.000. Nah, untuk AJP sendiri kan berbicara tentang jurnal yang menunjukkan keadaan sebenarnya pada akun tersebut. Artinya bahwa kalau di sini ada tulisan yang masih ada Rp600.000, artinya bahwa keadaan sebenarnya untuk perlengkapan toko itu adalah Rp600.000. Jadi, kalau perlengkapan toko itu masih ada Rp600.000, berarti kita mencari keadaan yang terpakainya. Jadi kita cari dulu yang terpakainya berapa untuk perlengkapan toko. Kalau tadi awalnya ada pada neraca saldo 2.200.000, ini awalnya ada 2.200.000. Kemudian tersisa atau masih ada itu 600.000. Sehingga untuk mencari berapa yang terpakai, cukup kita kurangi angka 2.200.000 dikurangi dengan 600.000. Maka jawabannya adalah 1.600.000. Nah, ini untuk besaran nominal yang sudah terpakai. Sekali lagi, yang perlu diingat bahwa untuk ayat jurnal penyesuaian adalah ayat jurnal yang ingin menunjukkan keadaan saldo sebenarnya. Jadi kalau tadi awalnya ada 2.200.000, kemudian tersisa ada 600.000, berarti kita ingin menunjukkan berapa yang terpakai. Karena pada ayat jurnal penyesuaian, nanti akhirnya adalah akan menunjukkan berapa yang tersisa. Nah, kita lihat di sini yang tersisanya 600, yang saldo awalnya 2.200.000 dan yang terpakainya adalah 1.600.000. Nah, untuk ayat jurnalnya karena ingin menunjukkan keadaan sebenarnya dari saldo yang ada, maka ayat jurnal yang kita pakai adalah untuk nominalnya adalah nominal yang terpakai. Berarti yang A jelas salah, yang B juga salah, yang C juga salah. Maka pilihannya adalah D dan E. Nah, selanjutnya, karena ayat jurnal penyesuaian pun ingin menunjukkan saldo yang sebenarnya, maka berarti karena kita menggunakan kata yang terpakai, berarti yang terpakai ini akan menjadi beban. Jadi, yang pertama adalah beban perlengkapan toko. Dan posisinya ketika terpakai, ketika beban itu harus di debit. Maka dengan kata lain, perlengkapan toko di debit. Ini yang pertama, ayat jurnal yang pertama. Nah, kemudian akun kontraknya atau akun pelengkapnya adalah perlengkapan toko 1.600.000. Oke, kita coba buat logikanya. Jadi kalau kita awalnya punya 2.200.000, kemudian terpakai 1.600.000. Nah, tentunya pada akhir periode itu akan ditunjukkan berapakah saldo yang masih ada. Nah, saldo masih adanya adalah 600.000. Coba kita lihat ke dalam soal. Di sini ada tulisan persediaan perlengkapan toko yang masih ada 600.000. Nah, terbukti kan? Jadi, kalau awalnya tadi perlengkapan itu adanya di debit, karena termasuk harta, ada 2.200.000, kemudian dikurangi dengan kredit, 1.600.000 karena terpakai, maka saldo yang masih ada adalah 600.000. Jadi, kata kuncinya untuk perlengkapan pasti yang pertama adalah akun penyesuaiannya beban perlengkapan toko atas perlengkapan toko. Jadi, setiap perlengkapan akun penyesuaiannya adalah beban perlengkapan dan perlengkapan. Adapun untuk nominalnya, nominal yang digunakan adalah nominal yang terpakai. Karena sekali lagi ingin menunjukkan saldo akhir atau saldo sisa yang masih ada. Baik, kita masuk ke soal nomor yang kedua.
Nah, untuk soal nomor kedua, di sini ada tahunnya kita rubah menjadi tahun 2020 saja. Di sini ada pada 31 Desember tahun 2020 masih terhutang gaji 580.000. Jurnal penyesuaiannya adalah di sini untuk jurnal penyesuaian atas beban yang belum dibayar atau beban yang masih belum dibayar. Berarti ketika kita belum membayar gaji, maka muncullah utang. Jadi yang pertama, ketika muncul utang pasti dikredit. Jawaban A salah, jawaban B bisa jadi, jawaban C salah karena beban gaji, jawaban D juga salah, jawaban E bisa jadi. Jadi pilihannya adalah B dan E sementara. Kemudian karena kita masih utang, maka utang tersebut nanti akan menjadi beban karena harus dibayar oleh perusahaan, sehingga debitnya adalah beban gaji atas utang gaji. Nah, di sini angkanya kebetulan tidak terlalu bermasalah. Jadi kesimpulannya, untuk jurnal penyesuaian utang yang masih harus dibayar atau gaji yang masih harus dibayar, maka akun penyesuaiannya adalah beban gaji atas utang gaji. Oke, kita coba masuk ke soal. Untuk soal selanjutnya kita lihat di sini ada tanggal 1 Oktober 2020 dibayar sewa seharga 7.200.000 untuk 3 tahun. Dan dibukukan pada perkiraan beban sewa. Oke, ini kata kuncinya adalah 3 tahun dan dibukukan sebagai beban sewa. Selanjutnya, permintaannya adalah ayat jurnal penyesuaian per 31 Desember. Oke, 2020 adalah, kita lihat di sini Desember. Kemudian, belinya atau bayarnya, itu dibayar sewanya, bukan beli tapi dibayarnya adalah Oktober. Berarti pertama kita hitung dahulu Oktober ke Desember berapa bulan. Oktober menuju Desember. Nah, Oktober Desember itu berarti sekitar Oktober, November, Desember, sekitar 3 bulan. Oke, ini kata kunci pertama. Nah, 3 bulan ini adalah 3 bulan yang sudah terpakai. Oke, selanjutnya kita lihat di sini untuk sewa, ini namanya sewa dibayar di muka. Apa maksudnya? Jadi harusnya sewanya selama 3 tahun, tetapi oleh perusahaan dibayar di awal dengan angka 7.200.000 untuk 3 tahun. Nah, untuk masa 3 tahun itu perusahaan sudah membayar lunas. Jadi ini yang disebut dengan sewa dibayar di muka. Nah, ini soal seperti ini sebetulnya sama dengan iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Sehingga di sini untuk menggunakan penyesuaiannya ada 2 cara. Jadi cara pertama adalah cara yang digunakan dengan metode neraca. Jadi pendekatan neraca. Nah, untuk pendekatan neraca itu biasanya pendekatan yang menggunakan nilai nominal yang terpakai. Nah, maksudnya adalah jadi nanti kita akan mencari berapa nominal yang terpakai kalau pendekatannya menggunakan metode neraca. Yang kedua, di sini ada menggunakan metode laba rugi. Metode laba rugi itu metode yang dianggap sebagai beban, sehingga metode pendekatannya adalah metode menggunakan nilai yang tersisa. Nah, apa maksudnya untuk metode neraca dan metode laba rugi? Jadi kita lihat di sini, ini prinsipnya adalah biaya dibayar di muka. Nah, biaya dibayar di muka itu contohnya ada sewa. Di sini ada sewa, kemudian bisa juga iklan ataupun asuransi. Nah, ini salah satu tiga jenis dari biaya dibayar di muka. Nah, kebetulan di sini sewa. Nah, ketika sewa, ini awalnya misalnya ketika tanggal 1 Oktober pada saat kita bayar, berarti di sini tanggal 1 Oktober. 1 bulan 10. Nah, ini pada saat kita bayar. Pada tanggal 1 bulan 10 kita buat seperti ini. Nah, ini pada saat bayar. Nah, ketika kita bayar, kalau kita menggunakan metode neraca, maka akunnya adalah iklan dibayar di muka pada kas. Angkanya sebesar 7.200.000. Ini pada saat kita bayar. Tapi ketika penyesuaian, maka akan berubah. Penyesuaiannya adalah
seperti ini bentuknya, bentuk ayat jurnalnya, beban iklan pada iklan dibayar di muka. Nah, kalaupun kita mau menggunakan metode laba rugi, kita lihat untuk metode laba rugi. Nah, pada saat kita bayar, yaitu pada tanggal 1 Oktober tahun 2020, di sini kita buat, kalau pada saat bayar 1 bulan 10, maka pada saat kita bayar menggunakan kata beban. Nah, di sini boleh beban iklan, atau boleh beban sewa, atau boleh beban asuransi. Nah, kemudian pada kas. Nah, untuk kreditnya sama-sama, baik untuk metode neraca ataupun metode laba rugi. Untuk beban atau biaya dibayar di muka, kasnya di kredit. Nah, yang membedakan adalah ketika menggunakan metode neraca, iklan untuk debitnya bisa iklan dibayar di muka, atau bisa juga kita ganti dalam soal di sini adalah sewa dibayar di muka. Nah, ini kita ganti semuanya. Jadi di sini sewa, karena soalnya kebetulan sewa semua. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini pun kita ganti. Oke, jadi seperti ini. Nah, tinggal kita lihat dalam soal ini 1 Oktober dibayar sewa 7.200.000 untuk 3 tahun. Bulan 1 tahun 2020 bayar 7.200.000 untuk 3 tahun. Artinya masa berlakunya sampai tahun 2023 bulan Oktober. Dan dibukukan pada perkiraan beban sewa. Nah, ini kata kuncinya. Untuk mendapatkan metode apa yang digunakan. Karena di sini pada tanggal 1 Oktober dibukukan sebagai beban sewa, berarti kita cek pada saat bayar yang menggunakan kata beban sewa. Kalau menggunakan metode neraca, sekali lagi kita lihat metode neraca pada saat bayar itu menggunakan sewa dibayar di muka. Sedangkan di sini dalam soal adalah beban sewa, sehingga ini tidak menggunakan metode neraca. Lantas metode apa yang digunakan? Nah, yang digunakan adalah metode laba rugi. Kenapa? Karena kita lihat ketika tanggal 1 Oktober atau ketika saat bayar, maka dibukukannya dalam bentuk ini, beban sewa. Kita lihat di sini beban sewa. Nah, iklannya kita hapus. Nah, jadi yang digunakan adalah metode laba rugi. Sehingga ketika metode laba rugi, ayat jurnal penyesuaiannya harus seperti ini. Harus sewa dibayar di muka, di debit pada beban sewa. Nah, tinggal kita lihat. Pilihannya harus sewa dibayar di muka pada beban sewa. Yang A salah, ya kan? Yang B sewa dibayar di muka beban sewa. Yang B bisa jadi betul. Yang C jelas salah. Nah, yang betul kita tebalkan dulu. Ini bisa jadi. Yang C jelas salah. Yang D bisa jadi. Yang E salah. Nah, jadi pilihannya adalah B atau D. Oke, bisa difahami ya. Jadi kata kuncinya, lihat dahulu pada saat bayar. Pada saat bayar itu menggunakan akun apa? Kalau menggunakan beban sewa, berarti metodenya adalah laba rugi. Tapi kalau di sini dibukukan pada perkiraan sewa dibayar di muka, atau asuransi dibayar di muka, atau iklan dibayar di muka, maka kita menggunakan metode neraca. Sehingga ketika menggunakan metode neraca, maka posisi saat penyesuaiannya adalah beban sewa, atau beban iklan, atau beban asuransi pada iklan dibayar di muka atau sewa dibayar di muka. Nah, karena dalam soal di sini menggunakan beban sewa, jadi kita menggunakan metode laba rugi. Maka jawabannya adalah bisa D, bisa B, bisa D. Nah, tinggal kita lihat berapa nominalnya. Nah, nominal yang kita gunakan adalah nominal, sekali lagi di sini ada kata kuncinya, nominal yang tersisa. Kenapa nominal tersisa? Karena kita ingin menunjukkan, karena di sini menggunakan metode laba rugi, sehingga kita ingin menunjukkan berapa beban yang sudah digunakan. Begitu. Kalau tadi metode neraca itu kita ingin menunjukkan berapa sisa yang ada, tapi kalau metode laba rugi kita ingin menunjukkan berapa beban yang terpakai. Begitu. Sehingga tinggal kita lihat sisanya berapa. Kalau yang terpakainya tadi bulan Oktober sampai Desember, itu kan 3 bulan. Jadi kita buat 3 bulan. Nah, 3 bulan. Berarti yang tersisa
tersisa itu berarti sekitar, kalau dia 3 tahun berarti sisanya 33 bulan. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, sehingga kita cari dahulu per bulannya berapa. Untuk sewa dibayar di muka, per bulannya berarti 7.200.000 kita bagi dengan 36. Maka angkanya adalah 200.000. Nah, ini tiap bulan sewa dibayar di mukanya. Berarti kalau kita ingin mendapatkan yang tersisa, boleh kita langsung kalikan dengan angka 33 bulan. Maka hasilnya adalah 6.600.000. Nah, tinggal kita lihat. Karena ini yang kita gunakan, berarti jawabannya tinggal kita cek. Oke, jawabannya adalah yang D. Sewa dibayar di muka 6.600.000 pada beban sewa 6.600.000. Nah, kalau kita mau main logika juga boleh. Jadi, kita bayar 7.200.000. Kemudian, yang terpakainya berarti di sini adalah 3 bulan, berarti 600.000. Maka sisanya yang belum terpakai adalah 6.600.000. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, kalau soalnya kita ganti misalkan dalam bentuk bukan beban sewa, tapi di sini sewa dibayar di muka. Nah, kita ganti misalkan. Maka jawabannya berarti kita menggunakan nominal yang terpakai. Nominal yang terpakai adalah yang 3 bulan. 3 bulan dikalikan 200.000 berarti 600.000. Kemudian ayat jurnalnya yang perlu diingat adalah beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kita cari beban sewa pada sewa dibayar di muka. Nah, ini dia. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Angkanya 600.000. Oke. Jadi kata kuncinya untuk iklan sewa asuransi adalah lihat metode yang digunakan. Apakah metode neraca atau metode laba rugi. Kemudian setelah kita tahu metode apa yang digunakan, untuk memastikan kita lihat dalam soal. Di dalam soal apakah ketika bayar itu menggunakan sewa dibayar di muka atau iklan ataupun asuransi dibayar di muka, atau dia menggunakan kata beban langsung. Kalau dia menggunakan kata beban di sini, beban sewa, maka ini pasti menggunakan metode laba rugi. Sehingga ayat penyesuaiannya adalah harus beban atau sewa dibayar di muka atau iklan dibayar di muka pada beban sewa. Tapi kalau menggunakan metode neraca, ayat penyesuaiannya harus beban iklan atau beban iklan pada iklan dibayar di muka. Oke, sementara mungkin untuk jurnal penyesuaian kita buat 3 soal dulu. Selanjutnya nanti kita akan bertemu di video selanjutnya masih bicara tentang ayat jurnal penyesuaian untuk akun-akun yang lain. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.